Ya, minusnya lagi kita menjadi ASN itu batas kita bekerja itu ditentukan oleh negara. Jadi kalau kita mulai umur 25 udah menjadi ASN, maka kita akan bekerja selama 35 tahun sehingga kita pensiun gitu ya. Jadi kita dihadapkan pada pekerjaan yang sama sampai batas umur kita di 60 bagi guru atau dosen. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi pemirsa sahabat hidup berbagi. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang atau ngobrol ringan seputar plus minus menjadi ASN. Apa sih plus minusnya menjadi ASN? Kita akan tanya tentu kepada orang yang sudah terjun menjadi ASN ya. Hari ini kita akan tanya-tanya berbagi pengalaman bersama Ustazah Ana yang sudah bergelut, yang sudah menjadi ASN lebih kurang 10 atau 11 tahun ya. Dan beliau sudah merasakan pengalaman yang sangat banyak, suka duka, plus minus sebelum kita menjadi ASN. Sebelum terjun ke pekerjaan, sebelum menggeluti sebuah pekerjaan, harusnya kita mengetahui terlebih dahulu. Karena ada orang yang sudah jadi ASN kemudian dia mundur. Ini kan bahaya, bisa mengambil jatah orang lain dan juga merugikan negara. Nah, oleh sebab itu perlu kita ketahui plus minus menjadi ASN tersebut. Baik teman-teman, tidak lama-lama kita langsung tanya kepada Ustazah Ana. Tapi sebelumnya kita tidak membahas plusnya dulu ya Ustazah. Kita membahas minusnya ya, karena jangan kita kasih harapan yang indah dulu, tapi perlu juga kita kasih kabar pertakutnya. Dalam agama ada juga Ustazah. Dalam waid, kemudian ada apa? Tahdzir, tabsyir wa tahdzir. Ada kabar gembira, ada kabar pertakut. Jadi untuk menjadi ASN ini kita kasih kabar pertakut dulu. Supaya adik-adik berpikir lebih dalam, lebih maksimal berpikirnya sebelum terjun ikut tes CPNS. Oke, langsung saja kepada Ustazah, kita persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hidup berbagi, selamat pagi. Di sini saya terima tantangan UDA Ustadz Didi Afdal Al-Ashari mengenai pengalaman sebagai ASN aparatur sipil negara atau anggota PNS. Plus minusnya menjadi seorang ASN atau PNS. Di sini berdasarkan pengalaman saya, sebelumnya saya seorang ASN di bidang pendidikan, yaitu guru SMA. Setiap pekerjaan pasti punya plus minus atau ada untung dan resiko dari masing-masingnya gitu ya. Kemudian di sini mungkin khusus untuk ASN atau PNS ini, apa plus minus yang bisa kita hadapi ketika kita terjun ke dunia ASN atau PNS ini gitu ya. Pertama, karena udah minta untuk menjelaskan tentang minusnya dulu, saya akan bercerita tentang minusnya menjadi seorang ASN atau pegawai negeri sipil. Ternyata jadi ASN itu ada minusnya juga ya? Ya, jelas ada minusnya. Untuk semua pekerjaan sebenarnya ada plus minusnya. Apapun itu ya? Apapun pekerjaan itu ada plus minusnya. Yang pertama, minusnya jadi anggota Dewan? Anggota Dewan? Menjadi? Yang pertama, minusnya menjadi ASN itu adalah kita dihadapkan pada pekerjaan yang sama dari hari ke hari gitu. Ya, atau bagi orang yang cepat bosan ini mungkin tidak cocok dia menjadi ASN karena dia akan dihadapkan pada pekerjaan yang sama setiap harinya. Misalnya guru, saya kan ini guru ya. Kita menghadapi siswa masuk lokal, keluar lokal, kemudian pulang, masuk lokal, keluar lokal, memberikan materi, periksa nilai anak gitu. Latihan materinya dari tahun ke tahun itu yang diulang-ulang kembali gitu. Bagi kita yang pembosan atau mungkin bagi kita yang ingin menambah ilmu di PNS, kalau di guru ini kayaknya untuk profesionalnya agak kurang. Tapi mungkin di metode pengajaran yang mungkin dari tahun ke tahun berbeda, dengan berbedanya
kurikulumnya gitu. Tapi kalau dari segi pekerjaan biasanya kita akan mengalami kebosanan karena kita dihadapkan pada situasi yang sama dari hari ke hari gitu. Yang menghadapi siswa, kemudian memeriksa latihan, memeriksa tugas, kemudian pulang ke rumah, besoknya kembali menghadapi siswa. Seperti itulah yang kita hadapi setiap harinya. Bagi orang yang membosan memang tidak cocok bagi dia untuk menjadi ASN. Kemudian yang kedua, kita sebagai ASN tentu nanti kita punya gaji ya. Kemudian gaji itu diatur gitu. Ya, ada ketetapan gaji. Kita bisa naik gajinya itu apabila kita naik pangkat atau mungkin gaji berkala, kenaikan gaji berkala gitu ya. Tidak sama dengan para pebisnis lain. Kalau pebisnis lain atau pekerja lain misalnya hari ini, bulan ini dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar, bisa saja 2 kali lipatnya di bulan depan gitu, atau mungkin malah kurang dari bulan kemarin gitu. Tapi kalau pegawai negeri itu dia gajinya tetap terus ya, stagnan gitulah istilahnya ya. Jadi dia jalan di tempat. Gajinya tuh naiknya tuh ketika dia ngurus naik pangkat atau naikkan gaji berkala gitu. Kemudian yang ketiga, minusnya lagi kita menjadi ASN itu batas kita bekerja itu ditentukan oleh negara. Jadi kalau kita mulai umur 25 udah menjadi ASN, maka kita akan bekerja selama 35 tahun sehingga kita pensiun gitu ya. Jadi kita dihadapkan pada pekerjaan yang sama sampai batas umur kita di 60 bagi guru atau dosen, kemudian 58 tahun bagi 56 sampai 58 tahun bagi pekerja kantoran gitu. Jadi memang batas waktu kita bekerja itu ditentukan oleh negara. Lelah juga, nggak bisa berhenti. Setiap hari masuk, salah? Setiap hari masuk. Ya, liburnya mungkin di libur-libur nasional, kemudian di cuti bersama, atau mungkin pegawai menggunakan hak cutinya gitu. Itu beda dengan pebisnis, pengusaha. Ya, beda dengan pebisnis. Sesuai dengan kehendak hatinya. Ya, kehendak hatinya. Kalau udah kaya dia nggak mau kerja lagi, ya udah nikmatin kekayaannya aja lagi gitu ya. Atau dia sedang bekerja lelah hari ini, besok dia nggak kerja lagi. Tapi kalau ASN kalau ASN harus masuk selagi dia sehat. Ya, tapi kalau sakit gajinya tetap masuk gitu ya. Plusnya. Kemudian yang keempat, minus dari menjadi ASN atau PNS ini adalah kita harus siap dimutasi atau ditempatkan di mana saja negara menunjuknya gitu. Misalnya nih sekarang kita di Sumbar. Nanti kalau ada mutasi kita harus siap pindah ke Papua misalnya, atau di Sumbar nih pindahnya ke Mentawai gitu kan. Jadi harus siap dimutasi oleh negara karena memang kita adalah hak negara, aparatur sipil negara, kita berarti aparat yang harus siap ditempatkan oleh negara di mana saja negara menetapkannya gitu. Tapi ini biasanya ini kebanyakan untuk hakim atau mungkin polisi gitu ya. Tapi kalau untuk guru biasanya mutasinya itu bisa sekitar 1 kabupaten atau 1 provinsi saja biasanya. Kecuali permintaan ya. Ya, kecuali permintaan. Baik saja. Kemudian berikutnya kita bicara tentang plusnya. Plusnya. Jadi setelah kita kasih kabar tertakut, kita berikan juga kabar gembiranya. Baik saja. Jadi teman-teman hidup berbagi, tadi kita udah sharing tentang minusnya kita menjadi anggota PNS ya atau ASN, aparatur sipil negara. Sekarang plusnya apa sebenarnya keuntungan kita kalau kita lulus di PNS atau menjadi ASN, aparatur sipil negara ini? Ya, kalau bercerita tentang plus tentu banyak plusnya ya. Kalau tidak banyak plusnya, kenapa hari ini banyak orang yang berbondong-bondong untuk menjadi pegawai negeri sipil gitu ya. Mati-matian ya. Ya, mungkin hari ini berbeda dengan beberapa tahun-tahun yang silam gitu, bahwa pegawai negeri itu memang sedikit sekali gajinya gitu ya. Kalau orang Minang bilang itu songgok bada gitu. Tapi untuk hari ini, untuk PNS dan ASN ini udah mengalami kemajuan dari kesejahteraan itu sendiri gitu. Sehingga memang dewasa ini orang berbondong-bondong untuk masuk PNS atau ASN. Yang pertama, keuntungan atau plusnya kita menjadi seorang ASN itu adalah kita mendapatkan tunjangan. Selain dari gaji kita per bulan itu ada tunjangan-tunjangan tersendiri. Kalau kita guru misalnya ada sertifikasi, tunjangan profesionalnya. Kemudian kalau kita di kerja kantor ada tukin misalnya ya.
ya remunerasi misalnya ya. Ada istilah tunjangan-tunjangan tersendiri di luar gaji pokok kita tadi. Tunjangan makan. Kemudian tunjangan makan, tunjangan kesehatan, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan suami gitu ya. Jadi ada tunjangan-tunjangan untuk anggota PNS ini gitu. Pertama Itu mungkin plusnya ya. Kedua, Yang kedua, kalau kita ASN, kita dapat plusnya lagi, kita misalnya punya SK. iya. Kita kan ada SK-nya tuh, SK pengangkatannya menjadi PNS gitu atau ASN. Nah, SK itu kita bisa bawa ke bank dan bisa kita titipkan di bank dulu untuk melakukan peminjaman uang untuk memenuhi kebutuhan seperti rumah atau kendaraan pribadi gitu. Berarti memberikan kemudahan. Ya, memberikan kemudahan di peminjaman uang ke bank Bagi dengan yang mau, ya? bagi yang mau ya. Nah, jadi ada kemudahannya di sana, ada kemudahan dalam peminjaman uang dengan menitipkan SK-nya ke bank dulu beberapa tahun, kemudian bisa melakukan lagi, peminjaman uangnya. Diambil lagi atau ditambah lagi ya? Dia tambah lagi. Itu mungkin ya keuntungan atau plusnya menjadi seorang ASN yang punya SK gitu. Iya. Kemudian yang ketiga, keuntungan atau plusnya lagi kita menjadi ASN atau PNS itu adalah secara strata sosial kita di tengah masyarakat tuh alhamdulillah dianggap apa namanya ya, strata sosialnya tuh dianggap baik lah ya. Jadi PNS mah gitu. Jadi kalau seseorang mencari menantu atau mencari pasangan untuk anaknya, biasanya nih dikejar juga yang ASN. Apalagi kalau dia itu alatnya. Nggak perlu mikir-mikir panjang. Nggak perlu mikir panjang karena ada gaji bulanan tetap gitu. Karena strata sosial tadi nama baik tadi ya. Iya. Jadi ASN ini cukup mempunyai nama baik di tengah masyarakat gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya ini ya, yang perlu diketahui, plusnya kita menjadi ASN atau PNS itu adalah kita punya gaji pensiunan gitu. Jadi meskipun nanti setelah masa kerja kita itu habis, batas waktu kerja kita itu habis, misalnya guru itu 60 tahun. Setelah umur 60 tahun, di berikutnya kita tetap menerima gaji pensiun gitu. Jadi meskipun kita di rumah, kita tetap punya penghasilan gitu. Jadi itu mungkin plusnya yang sering diharapkan oleh banyak orang gitu ya. Meskipun sudah tidak bekerja lagi, tetap mendapatkan penghasilan dari tunjangan pensiun. Dan ini mungkin penghargaan kali ya Ustazah. Ya, mungkin penghargaan dengan sudah belasan tahun dia menjadi seorang pegawai gitu ya, puluhan tahun menjadi seorang pegawai. Kemudian di masa pensiunnya dia tetap sejahtera, mendapatkan penghasilan meskipun dia sudah tidak bekerja lagi. Kemudian selanjutnya plusnya kita menjadi ASN atau PNS itu adalah kita ikut andil dalam bakti terhadap negara gitu. Membela negara. Iya, membela negara. Kalau kita lihat misalnya para pejuang atau pahlawan kita dulu sampai menumpahkan darah ikut perang membela negara ini. Kalau hari ini tidak ada lagi perang, nah dengan usaha dan kerja kita hari ini sebagai ASN dan PNS itulah yang bentuk dari bela negara kita, bekerja dengan sebaik-baiknya, kemudian melakukan hal terbaik untuk negara, itu merupakan abdi kita atau pengabdian kita terhadap negara kita sendiri. Tidak lagi mengangkat senjata, tetapi kita melakukan pengabdian dengan kerja yang kita hadapi hari ini. Misalnya guru mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Kalau ya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan anak-anak atau generasi penerus. Kemudian kalau dia kerja kantor, ikut andil dalam administrasi negara gitu, kelancaran administrasi negara. Ya, membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan memudahkan masyarakat gitu. Ya, mungkin di situ ya letak andilnya sebagai abdi negara. Ya, bekerja untuk negara. Oke, Ustazah. Sekarang terakhir Ustazah, pesan Ustazah untuk para adik-adik yang minat untuk ikut menjadi ASN ya. Apa pesan Ustazah yang berharga untuk mereka? Ya, bagi adik-adik yang belum PNS, yang berminat untuk ikut PNS, yang baru tamat kuliah mungkin, atau yang masih pengangguran hari ini, yang berminat masuk PNS, sebelum menjadi PNS atau ASN,
kuatkan dulu niat di dalam hatinya, sehingga nanti ketika lulus bisa bekerja dengan maksimal untuk menjadi abdi negara dan bisa mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Baik Ustazah, terima kasih banyak. Kita sudah sampai di rumah. Oke teman-teman, pemirsa sahabat hidup berbagi, mungkin itu video kita kali ini, berbagi pengalaman, berbagi informasi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita mohon pamit. Alhamdulillah kita tadi dari sekolah, dari perjalanan, sekarang kita sudah sampai di rumah dan sudah ditunggu oleh para putra-putra kita, putra-putri kita. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.